Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah, NIM 20700119012, kelas pendidikan matematika A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi landasan kurikulum. Agar kurikulum mampu berdiri tegak, kurikulum yang dikembangkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan para siswa agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat, dapat menjadi inspirasi bagi pembaharuan atau inovasi ke arah yang lebih baik. Maka kurikulum harus dikembangkan dengan menggunakan landasan yang kuat dan tepat. Landasan kurikulum dibedakan menjadi 4. Yang pertama filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yola Ellawati, di bawah ini akan diuraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat, kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu perennialisme. Perennialisme ini menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan dari para warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme ini menekankan pada pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga itu eksistensialisme. Eksistensialisme ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang keempat, progresivisme. Progresivisme ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Yang kelima, rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme ini menekankan pada perbedaan individual seperti pada progresivisme. Rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Kemudian kita masuk ke landasan yang kedua, yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu, baik sebelum maupun setelah kelahiran berikut kematangan perilaku. Nah, melalui kajian tentang perkembangan peserta didik, diharapkan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kemampuannya. Materi atau bahan pelajaran apa saja yang sesuai dengan umur, bakat, serta kemampuan daya tangkap peserta didik. Begitu juga dengan cara penyampaiannya dengan berbagai metode yang dapat diterima, dilihat dari sisi psikologis setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan studi tentang bagaimana individu belajar, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Menurut Pihun, ada 3 keluarga atau rumpunan teori belajar yang dibahas dalam psikologi belajar. Yang pertama, teori disiplin mental. Yang kedua, teori behaviorisme. Yang ketiga, teori kognitif Gestalt. Yang pertama, teori disiplin mental. Menurut teori ini, bahwa dari sejak kelahirannya atau secara herediter, seorang anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Menurut teori ini, belajar adalah merupakan upaya untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini berpijak pada sebuah asumsi bahwa anak atau individu tidak memiliki atau tidak membawa potensi apa-apa dari kelahirannya. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, alam, budaya, religi, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, teori kognitif Gestaltfield. Menurut teori ini, belajar adalah proses pengembangan insting atau pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Maksudnya pemahaman tersebut terjadi apabila individu menemukan cara baru dalam menggunakan unsur-unsur yang ada dalam lingkungan, termasuk struktur tubuhnya sendiri. Kemudian kita masuk ke landasan yang ketiga, yaitu landasan sosiologis dan budaya. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Artinya, anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian, ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan kurikulum dalam masyarakat. Yang pertama, kebutuhan masyarakat pernah terbatas dan beraneka ragam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berusaha menyiapkan tenaga-tenaga pendidik yang terampil dan dapat dijadikan sebagai penggali kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perubahan dan perkembangan masyarakat. Masyarakat adalah suatu lembaga yang hidup, selalu berkembang dan berubah. Perubahan dan perkembangan nilai yang ada dalam masyarakat sering menimbulkan konflik antar generasi. Dengan diadakannya pendidikan, diharapkan konflik yang terjadi antar generasi dapat teratasi. Kemudian yang ketiga, tripusat pendidikan. Yang dimaksud dengan tripusat pendidikan adalah bahwa pusat pendidikan dapat bertempat di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian kita masuk ke landasan yang keempat, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, logis, konsisten, dan tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Teknologi adalah pemanfaatan ilmu yang memecahkan suatu masalah dengan cara mengerahkan semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan skala nilai yang ada. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi dijadikannya IPTEK sebagai landasan kurikulum. Yang pertama itu, kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri, seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Yang kedua, pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Yang ketiga, perubahan masyarakat dan IPTEK yang semakin ketat. Nah, adapun tujuan dijadikannya IPTEK sebagai landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, membuat pelajar-pelajar di negeri kita ini dapat bersaing dan mengejar ketertinggalan dari pelajar di negeri maju tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya yang kita miliki. Yang kedua, membekali dan mengarahkan peserta didik di jenjang pendidikan dasar guna menuju masyarakat yang melek teknologi, yaitu bercirikan mampu mengenal, mengerti, memilih, menggunakan, memelihara, memperbaiki, menilai, menghasilkan produk teknologi sederhana, dan peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga, memperkuat kurikulum yang dihasilkan. Dan yang terakhir, mengembangkan dan melahirkan IPTEK untuk lebih memajukan peradaban manusia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.